Di sebuah desa kecil yang dikelilingi sawah dan gunung, tinggal seorang lelaki tua yang disegani dan dihormati, bernama Mbah Wiryo. Meski usianya sudah senja, ia tetap bugar dan aktif. Setiap pagi ia berkebun, setiap sore ia memberi pengajian kecil untuk anak-anak. Sosoknya sederhana, namun punya wibawa dan ketenangan yang menyejukkan. Tak jauh dari rumah Mbah Wiryo, tinggallah sebuah keluarga muda dengan seorang anak perempuan bernama Sinta. Gadis usia 23 tahun yang dikenal ceria dan rajin membantu orang tuanya. Ia sering mengantar makanan ke rumah Mbah Wiryo, membersihkan pekarangan, atau sekadar menemani berbincang ketika hujan turun. Mereka berbeda generasi, tapi kedekatan itu tumbuh secara alami. Awalnya, warga desa mengira hubungan mereka seperti kakek dan cucu. Namun siapa sangka, dalam diam, Sinta menyimpan kekaguman pada kebijaksanaan dan ketulusan Mbah Wiryo. Ia sering membandingkan pria seusianya yang kasar, egois, atau hanya mengejar rupa dengan sosok Mbah Wiryo yang penuh welas asih. Suatu hari, Sinta dengan berani berkata, "Mbah, kalau saya boleh jujur, saya lebih tenang ketika dekat dengan Mbah dibanding laki-laki lain." Mbah Wiryo terdiam. Ia tak ingin menanggapi sembarangan. Tapi hati tuanya, yang lama tertidur sejak ditinggal istri pertamanya wafat bertahun-tahun silam, perlahan mulai hidup kembali. Desa pun gempar ketika Mbah Wiryo dan Sinta memutuskan menikah. Banyak yang mencibir, "Dia hanya kejar harta," kata beberapa orang. Tapi Sinta tetap teguh. Ia menolak lamaran dari pemuda-pemuda sebayanya dan bersikeras mengikuti kata hatinya. Pernikahan sederhana pun digelar di rumah panggung Mbah Wiryo. Bukan perayaan besar, hanya doa dan air mata haru. Di pelaminan, Sinta tersenyum di samping Mbah Wiryo yang memegang tangannya erat. Cinta itu bukan soal usia, tapi rasa aman dan saling percaya. Katanya, hari-hari setelah pernikahan justru membungkam semua cibiran. Sinta tak berubah, ia tetap rajin membantu warga, menghormati Mbah Wiryo, bahkan merawatnya dengan penuh kasih. Ia tak pernah menuntut harta atau kemewahan, hanya ingin mencintai dan dicintai. Kini, warga desa memandang kisah mereka dengan penuh hormat. Mereka belajar bahwa cinta sejati bisa datang dalam bentuk dan waktu yang tak terduga. Dan bagi Mbah Wiryo, cinta di usia senja bukan aib melainkan anugerah terakhir yang indah dari Tuhan. Pernikahan Mbah Wiryo dan Sinta awalnya menjadi perbincangan hangat di desa. Banyak yang tidak setuju, bahkan sebagian keluarga Sinta terang-terangan menolak. Ibunya menangis di malam sebelum pernikahan, dan ayahnya tak datang saat ijab kabul. "Kau menghancurkan masa depanmu sendiri," kata mereka dengan getir. Namun Sinta tetap memilih Mbah Wiryo. Ia tahu, ini bukan soal umur, tapi soal siapa yang memperlakukannya seperti ratu. Dengan hormat, sabar, dan penuh kasih. Beberapa minggu setelah menikah, badai mulai datang. Keluarga Sinta memutuskan hubungan, bahkan saudara-saudaranya memblokir nomornya. Tetangga sekitar pun mulai berbisik-bisik tiap kali ia keluar rumah. Ada yang bahkan menyindirnya langsung. "Kamu itu perawan dikawini simbah-simbah, nggak malu?" Sinta hanya tersenyum dan menunduk, tapi setiap malam ia menangis dalam diam. Ia tidak pernah mengeluh pada Mbah Wiryo, tapi lelaki tua itu tahu istrinya sedang menahan luka. Suatu malam, Mbah Wiryo memeluknya dan berkata, "Jika kau ingin pergi, aku tak akan menahanmu. Enduk, aku tak ingin hidupmu hancur karena aku." Tapi Sinta langsung memeluknya erat. "Aku memilih ini bukan karena terpaksa, Mbah. Justru karena Mbah, aku tahu arti cinta yang tidak menyakiti. Aku akan tetap di sini, meski seluruh dunia melawan." Mbah Wiryo pun akhirnya mengambil langkah bijak. Ia mengundang keluarga Sinta datang ke rumah, bukan untuk memaksa, tapi untuk membuka hati. Di hadapan mereka, ia berkata, "Aku memang tua, tapi aku tidak pernah bermain-main dengan perasaan anakmu. Biarlah aku menjaga dan melindunginya selama aku masih bernapas." Beberapa keluarga masih menolak, tapi sang ibu tak kuasa menahan tangis saat melihat betapa bahagianya anaknya. Pelan-pelan, hati yang keras mulai mencair. Sang ibu mulai datang ke rumah, membawa masakan. Dan satu persatu, mereka mulai menerima kenyataan
Meski begitu, cobaan belum berakhir. Desa tetap membicarakan mereka. Tapi Sinta dan Mbah Wiryo memilih tidak membalas. Mereka tetap membantu warga, ikut gotong royong, tetap tersenyum meski dibicarakan. Lama-kelamaan, warga pun luluh. Mereka menyaksikan sendiri bahwa cinta mereka bukan main-main. Kini, rumah Mbah Wiryo tak lagi sepi. Ada suara tawa, masakan hangat, dan doa-doa malam yang dipanjatkan bersama. Cinta mereka memang diuji, tapi justru itu yang menguatkan.